Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kesehatan dan juga baik-baik saja. Nah, kenalkan, nama saya Yailani Abdul Aziz, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SDN Harjo di Puran. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kenikmatan, keberkahan sehingga kita masih bisa belajar di rumah dan juga diberi kesehatan. Yang selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Nah, sudah lama kita tidak bertemu karena adanya virus corona ini. Semoga virus corona segera berakhir dan kita bisa lagi bertatap muka, bisa lagi belajar bersama di sekolahan kita yang tercinta ini. Dikarenakan pandemi ini, kita akan belajarnya secara online dan juga nanti tetap pakai buku dan juga sering belajar di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru selalu berpesan, ya, jaga kesehatan, tetap semangat, sering pakai masker, sering cuci tangan, ya, dan juga makan makanan yang bergizi, dan juga jangan lupa sering berolahraga, ya, agar kita tidak mudah sakit tentunya, dan juga kita juga terjaga kesehatannya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini dan juga mengawali untuk semester ini, kita akan belajarnya lewat bisa media YouTube, kita bisa lewat tetap pakai buku dan juga yang lain yang bisa kita gunakan untuk kita belajar. Nanti insya Allah kita review setiap seminggu sekali, insya Allah hari Sabtu dan juga Minggu kita akan live Instagram dan juga Facebook. Adik-adik orang tua bisa mengikuti, nanti mengecek pekerjaan anak-anaknya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama dan juga doa belajar. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, untuk pelajaran kali ini persiapkan bukumu dulu, alat tulisnya, pensilnya, ballpointnya dan sebagainya, alat penghapusnya bisa disiapkan dulu, dan mari kita simak pelajaran yang akan kita tampilkan setelah ini. Silahkan menyimaknya. Ya, kita akan belajar tentang surat Al-Falaq. Ini adalah untuk kelas anak-anakku kelas 4. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik memahami surat Al-Falaq. Jadi anak-anakku diharapkan setelah kita belajar surat Al-Falaq, kita bisa memahami tentang apa itu surat Al-Falaq, tentang Al-Falaq itu sendiri. Surah Al-Falaq itu surat keberapa, artinya apa, dan juga terdiri berapa ayat, isi kandungannya apa, dan sebagainya. Tujuan kedua, peserta didik bisa membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Jadi diharapkan
anak-anakku bisa membaca surat Al-Falaq ini dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid tentunya. Selanjutnya kita akan belajar surat Al-Falaq atau tentang isi tentang surat Al-Falaq. Tapi sebelum kita belajar, ini ada gambaran apa anak-anak bisa diceritakan, mungkin bisa diamati dan juga diceritakan. Ya, di situ ada Bapak Ibu guru sedang mengajar materi tentang surat Al-Falaq. Nah, di papannya itu dituliskan surah Al-Falaq. Dan di situ juga ada anak didiknya, ada santrinya, ada siswanya yang disuruh untuk mempraktekkan surat Al-Falaq. Nah, nanti pengamatan anak-anak bisa ditulis di kertas folio dan nanti bisa dikumpulkan ketika nanti buat penambah nilai. Selanjutnya kita akan masuk materi pada surat Al-Falaq. Secara bahasa Arab, suratul Falaq ya, ini adalah artinya waktu subuh. Ya, kalau dari atas, surat Al-Falaq ini surah yang ke-113. Anak-anakku kan sudah tahu kan, jumlah surat dalam Al-Quran itu ada 114. Yang ke-113 itu adalah surat Al-Falaq. Jadi kedua dari bawah ya. Jadi 113. Yang 114 ada yang tahu anak-anak? Yang ke-114 adalah surat An-Nas ya. Nah, yang ke-113 ini adalah surat Al-Falaq. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya waktu subuh. Jadi Al-Falaq ini diambil dari kata ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, bil falaq yang artinya waktu subuh. Jadi Al-Falaq ini artinya waktu subuh. Dan surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq ini tergolong surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah disebut surat Makkiyah. Kita akan belajar tentang membaca Al-Falaq dengan baik dan benar. Ini sudah muncul yang ayat pertama. Kita belajar dengan kita awali dengan basmalah dan ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita ulangi, bisa ditirukan anak-anak di rumah. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, perhatikan ketika membaca di sini ada siddah, ini ada huruf yang double. Birabbil, B-nya 2. Birabbil falaq. Dan ada di sini yang ada tanda merah. Ini namanya bacaan qalqalah. Jadi qalqalah ini ada beberapa huruf qalqalah. Ada baju di toko, ada ba, ada jim ya, ada to,
dan juga ada qaf, ya, ada dal. Nah, bisa dihafalkan. Dan huruf-huruf qalqalah tersebut bila di akhir kata harus dipantulkan seperti pada surat Al-Falaq ini, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, harus seperti itu, tidak boleh bil falaq itu tok, nggak boleh, harus memantul bil falaq. Nah, seperti itu. Kita ulangi sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq, ya, seperti itu, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Di sini juga ada qalqalah lagi, ya, khalaq. Tapi sebelumnya juga di sini ada nun sukun ketemu shin, ya, harus dibaca samar. Min syarri, ya, nggak boleh min syarri tapi min syarri, ya. Min syarri ma khalaq. Kalau ada tanda seperti ini harus panjang, ya, harus bisa, kelas 4 harus bisa membedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Min syarri ma khalaq, ya, memantul. Sekali lagi, ya, min syarri ma khalaq, artinya dari kejahatan makhluknya. Ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Di sini ada lagi nun sukun ketemu shin, ya, samar-samar lagi. Wa min syarri ghasikin idza waqab, ya. Di sini ada lagi, ada qalqalah lagi, ya, yaitu pakai huruf ba, waqab. Saya baca sekali lagi, ya, bersama-sama. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Sekali lagi bersama-sama. Wa min syarri ghasikin idza waqab, yang artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Perhatikan, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Di sini ada lagi, ya, wa min syarri dan ada guna syarrin naffa, double semuanya, sa, ya, bedakan huruf sa sama sa, ini harus sa panjang, tifil 'uqad, ada qalqalah lagi, ya. Sekali lagi bersama-sama. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yang artinya dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Ayat yang terakhir, ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, di sini ada bersamar lagi, dan juga terakhir ada qalqalah lagi yang huruf dal, hasad, harus seperti itu, hasad, ya. Kita ulangi sekali lagi, mari bersama-sama. Wa min syarri hasidin idza hasad.
wa min syarri hasidin idza hasad. Coba kita dari atas, dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya kita jelaskan isinya tentang apa surat Al-Falaq itu. Diriwayatkan bahwa ada orang Yahudi, ini pendapat dari orang Yahudi ya, menyihir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau sakit sampai 3 hari. Ya, sakit beliau sampai parah, sampai tidak sadar terhadap apa yang dilakukan. Kemudian Jibril datang dan memberitahu tentang bagian yang terkena sihir. Setelah itu beliau dibacakan surat An-Nas dan Al-Falaq, akhirnya menjadi sadar seperti semula. Ya, ada menurut para ulama itu hanyalah pendapat orang Yahudi ya, yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah, tidak pernah sakit seperti itu ya. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 67, Allah memelihara kamunya ini Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Di Al-Hijr juga 95, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan seluruh alam yang dapat membelah tanah dan langit. Aku berlabuh kepadanya dari semua kejahatan yang menimpaku, keluargaku, dakwahku, dan sahabatku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam jika telah menjadi gelap gulita dan menutupi seluruh alam. Jadi surat Al-Falaq ini juga bisa kita baca dimanapun kapanpun ya, kecuali di tempat-tempat yang tidak boleh ya, seperti di WC atau di tempat tidur, di tempat kamar mandi, itu nggak boleh ya. Kita bisa membaca surat Al-Falaq ini ketika mau tidur, ketika mau berkegiatan, boleh. Ini sebagai kita supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tugas untuk anak-anakku kelas 4 merangkum materi yang sudah diberikan guru. Jadi dirangkum materi tadi. Yang selanjutnya menulis surat Al-Falaq pada selembar kertas ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini kita sudah selesai, mudah dan menyenangkan kan? Dan kita akan bertemu lagi di pelajaran berikutnya atau minggu depan. Insya Allah nanti kita juga ada review secara langsung lewat Instagram dan juga Facebook. Nanti info lebih lanjut kami kirimkan di grup kelasnya masing-masing. Sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.